Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi kawan di turnamen FIDE Grand Prix 2022 leg pertama. Sudah memasuki babak final mempertemukan Levon Aronian versus Hikaru Nakamura. Langsung saja kita ke partai pertama mereka kawan. Ada dua partai tadi malam dan nanti malam akan digelar partai keduanya. Dan apa yang terjadi tadi malam kita langsung ke atas papan. Di game pertama ini Hikaru Nakamura pegang putih mengawali dengan pion E4, Levon membalas dengan pion E5. Kita temui pembukaan Ruy Lopez, langkah-langkahnya masih cukup standar dan saya rasa kalian sering bermain dengan variasi seperti ini. Dan kita temui Ruy Lopez tertutup. Ruy Lopez terbuka adalah seperti ini kawan, kuda pukul pion E4 terlebih dahulu atau disebut dengan variasi taras. Tapi Levon melanjutkan dengan variasi tertutup gajah E7, beteng E1. Masih cukup standar langkah-langkahnya dan seringkali kita jumpai di video-video sebelumnya kawan yang sudah sering saya jelaskan. Di sini tadi Nakamura bermain dengan anti marshal pion H3 dilanjut gajah B7, selanjutnya pion D3, jelas membuka diagonal petak gelap bagi pengembangan gajah, dibalas dengan pion D6, di sini pion A3 dan menteri D7. Melanjutkan pengembangan mengkoneksikan kedua beteng dan hitam sudah menyelesaikan tahap pembukaannya kawan. Raja pun sudah rokade. Nakamura tinggal dua perwira yang belum berkembang, menteri pun juga belum naik untuk mengkoneksikan betengnya. Di sini Nakamura melanjutkan kuda J3, kuda hitam D8. Mengosongkan lajur bagi pergerakan pionnya maju atau bermanuver kawan. Ke peta ini nanti bisa saja dilakukan oleh kuda hitam. Dan pada posisi ini paling banyak putih melanjutkan dengan pion D4. Ada juga yang memainkan kuda bermanuver ke peta E2 ke G3 nanti. Atau kuda langsung ke peta D5 atau pengembangan gajah gelapnya ke peta E3. Tapi Hikaru Nakamura punya ide lain dengan langkah kuda ke H2 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-12 ini. Kuda E6 lanjut Levon, selanjutnya kuda G4 menantang pertukaran kuda ditolak oleh Levon, menggeser rajanya ke H8. Mengosongkan petak mungkin bagi betengnya nanti digeser ke lajur G. Apabila terjadi pertukaran kuda seperti ini bisa dipukul balik menggunakan pion G dan betengnya bisa menempati lajur G yang terbuka. Mungkin rencana Levon seperti itu ataupun juga takutnya nanti setelah terjadi pertukaran kuda menteri bergerak ke peta ini disusul dengan gajah ke peta ini. Mungkin itu alasannya dia menggeser raja ke peta H8. Jadi fungsi dari raja bergeser ini banyak sekali kawan. Dan di sini Nakamura melanjutkan pertukaran dipukul balik menggunakan gajah. Levon akhirnya memutuskan memukul balik menggunakan gajah, tidak berani pukul balik menggunakan pion kawan. Dengan variasi ini permainan akan ngeri-ngeri sedap. Memang ada keuntungan bagi beteng menepati lajur yang terbuka, tapi ini akan membuat posisi rajanya pun tidak akan leluasa untuk bergerak. Cukup ngeri-ngeri sedap juga kawan. Kalaupun kalian tidak bisa melanjutkan dengan langkah-langkah terbaik, putih akan mempunyai kesempatan untuk menyerang balik. Mungkin di sini gajah E3 terlebih dahulu, beteng G8 jika dilanjutkan, dan pion G4 akan dilanjutkan oleh putih. Dan posisi raja putih pun akan baik-baik saja. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Saat Nakamura bertukar kuda pukul kuda F6, Levon memukul balik menggunakan gajah. Dan selanjutnya menteri G4 mengepin atau memberikan pressure bagi kuda ini kawan dengan dukungan gajahnya. Di sini beteng A bergeser ke E8 memberikan backup lebih bagi kuda. Pion A4 menantang pion hitam. Jika tantangan ini diterima bisa jadi dipukul balik oleh gajah dan menyerang menteri. Mungkin akan dihadapi dengan pion C6 ataupun gajah di peta C6 bisa jadi juga. Tapi ini akan memberikan kesempatan bagi putih untuk melanjutkan pengembangan gajah E3, tidak melakukan pertukaran terlebih dahulu. Tapi di sini tadi Levon menolak tantangan pion putih. Dia bermain dengan pion B4 mengancam kuda, kuda ke E2. Peta yang cukup bagus bagi kuda putih ini bisa menempati peta D5 ini kawan, mengancam gajah ataupun pion ini. Mungkin gajah akan ditarik mundur dan kalian bisa saja pukul pion ini atau terlebih dahulu bermain dengan pion A5. Ataupun pada posisi ini kawan, jika kuda ini disikat oleh gajah hitam, putih bisa memukul balik dengan pion dengan tempo mengancam kuda. Setelah kuda lompat, menteri bisa ambil pion yang ada di peta B4, tidak perlu untuk melanjutkan pertukaran menteri. Dan ini akan menguntungkan putih.
Nakamura lebih memilih menarik mundur kudanya ke peta E2, mempunyai rencana lain kawan untuk mendapatkan kontrol di peta-peta ini agar kuda hitam juga tidak menempati spot ini. Di sini menteri bergeser ke D8, menghindari pin-pinan, dibalas dengan pion C3. Pion B pukul pion C3, dipukul balik oleh pion B, sekarang pion G6. Untuk mendapatkan kontrol di peta-peta terang ini kawan, menghindari manuver kuda putih yang ingin menempati peta ini atau memberikan ruang bagi kuda, bagi gajah untuk bergerak di peta ini nanti. Gajah D5 tantang Nakamura, diterima, dipukul balik oleh pion, kuda lompat ke C5 sedang mengincar pion dan dibiarkan saja oleh Nakamura. Dia bermain dengan gajah H6 menyerang beteng. Di sini ada pilihan kawan bagi hitam, apakah mempertahankan betengnya ini dengan langkah pertukaran gajah di sini atau tetap melanjutkan kuda pukul pion D3 juga mendapatkan beteng nanti. Kalaupun pada posisi ini hitam menantang pertukaran gajah di sini dan dipukul balik oleh raja, putih akan melanjutkan dengan langkah menteri ke peta C4 untuk mempertahankan pionnya, hitam memainkan pion E4 dan mungkin kuda akan lompat ke F4 ini kawan untuk mempertahankan pion ini. Kalaupun kalian langsung pukul pion ini menggunakan pion, beteng hitam akan mempunyai kesempatan untuk naik dan nanti siap didouble di lajur E. Tapi Levon memutuskan pada posisi ini kawan untuk membiarkan gajah putih pukul betengnya. Dia ingin mendapatkan satu pion putih, kuda pukul pion D3, gajah pukul beteng F8, kuda pukul beteng E1 oleh Levon. Di sini langkah terbaik bagi putih adalah tetap menjaga gajahnya berada di atas papan. Inilah langkah terbaik. Tapi Nakamura memilih sikat kuda dan coba lihat sekarang komposisi perwira di atas terjadi ketidakseimbangan kawan. Gajah putih dipukul balik oleh beteng hitam. Hitam masih mempunyai gajah sedangkan putih punya kuda. Kira-kira lebih kuat mana kawan? Selalu saya tanyakan seperti ini karena memang sangat krusial sekali permainan endgame kuda gajah ini. Kadang-kadang kuda menang, kadang-kadang gajah menang. Memang terlihat di permainannya Nakamura ini terlihat pada posisi ini di langkah ke-24. Levon sedikit lebih unggul kawan, mungkin karena dia unggul satu pion ataupun dengan keunggulan posisi gajah. Karena banyak sekali diagonal gelap yang sudah terbuka bagi gajah hitam ini kawan. Kita lanjut saja langkah berikutnya, apa rencana dari Nakamura. Menteri ke C4 memberikan pressure bagi pion-pion ini, dibalas dengan langkah menteri A8 untuk menjaga pionnya. Membiarkan menteri pukul pion C7-nya, tapi dia juga nanti akan mendapatkan pion D5. Nakamura menggeser beteng ke B1, beteng hitam B8 menantang pertukaran, ditolak, beteng naik ke B4, ingin menawarkan pertukaran di sini. Ditolak oleh Levon, raja ke G7, segera aktif untuk naik. Kalaupun pada posisi ini kalian memaksa pertukaran beteng dengan pion A5 ini, beteng putih bisa saja untuk menahan diri, bisa naik ke B5 atau mundur ke peta B3. Itulah kenapa Levon tidak terburu-buru untuk mendorong pionnya, dia mengangkat raja ke G7, kuda ke G3 bersiap bermanuver, dibalas dengan pion H5. Ingin mendorong lagi pion di sisi kanan atau di sisi kiri nanti kawan. Selanjutnya kuda E4 menyerang gajah, gajah mundur ke D8 untuk memproteksi pionnya ini kawan. Di sini Nakamura melanjutkan dengan pion A5 menghentikan laju pion. Mungkin di langkah berikutnya terjadi pertukaran beteng di sini kawan. Setelah dipukul balik mungkin bisa memukul balik pion ini. Dijawab oleh Levon, menteri A7. Sekarang bukan saatnya untuk bertukar beteng kawan. Kenapa? Karena setelah dipukul balik oleh menteri hitam, kalian tidak mempunyai kesempatan pukul pion ini. Walaupun kalian bisa, tapi menteri hitam akan ke B1 skak dan kuda kalian akan tewas dan putih akan kalah. Oleh karena itu Nakamura tidak terburu-buru bertukar beteng untuk mendapatkan pion ini. Dia bermain dengan pion G3 terlebih dahulu untuk menghentikan laju pion ini mungkin. Dibalas Levon dengan pion F5. Kuda D2, beteng pukul beteng, dipukul balik oleh pion C. Selanjutnya pion E4, sama-sama ingin menciptakan pion bebas. Kuda B3 jawaban Nakamura, selanjutnya ingin menempati peta ini dan lompat ke peta-peta ini nanti kawan, dicegah oleh gajah F6. Raja putih G2, selanjutnya pion H4 menantang pion putih, diterima. Sekarang raja bergeser ke F7, tidak berani langsung pukul pion ini kawan. Kenapa tidak berani langsung pukul pion ini? Maka ancaman putih adalah menteri ke D4 menantang pertukaran menteri.
Langkah paksaan kawan, menteri pukul menteri dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya kuda ini siap lompat ke petak-petak ini. Pion B5 pun siap didorong untuk memberikan jalan bagi pion bebasnya di sisi kiri papan. Jika kalian melanjutkan dengan raja mungkin bergerak ke peta ini, pion B5 kawan akan dijalankan dan selanjutnya pion ini bisa promosi dan putih akan menang. Oleh karena itulah pada posisi ini setelah pion G pukul pion H4, Levon tidak berani langsung ambil pion putih, dia menggeser rajanya terlebih dahulu agar terhindar dari diagonal gelap yang bisa dipaksa oleh Nakamura untuk bertukar menteri di sini nanti. Oleh karena itu, pion ini diberikan lagi kepada Levon, pion H5, untuk merusak bangunan pion ini agar terpisah-pisah nanti kawan, dan langsung diterima oleh Levon. Pion G pukul pion H5, dilanjut dengan pion B5 menantang pion. Tantangan ditolak, Levon bermain dengan pion E3. Jika pion pukul pion sekarang, maka menteri bisa mendapatkan spot yang bagus di sini kawan. Walaupun putih mempunyai pion bebas, nanti hitam masih mempunyai kesempatan untuk menyerang dengan pion H4 terlebih dahulu memberikan dukungan bagi menteri. Oleh karena itu pada posisi seperti ini, pion ini tidak dipukul oleh Nakamura, dia mendorong ke F4 untuk mendapatkan kontrol-kontrol di petak-petak gelap ini untuk mempersempit ruang gerak gajah gelap hitam. Levon melanjutkan menteri B8, persiapan melakukan serangan di lajur G yang terbuka. Raja putih menghindar ke F1, selanjutnya pion A pukul pion B5. Di sini menteri ke C6 ingin melakukan serangan mungkin di sini atau memberikan dukungan bagi pionnya di lajur A. Selanjutnya pion E2 skak memberikan kesempatan bagi menteri untuk bergerak ke diagonal gelap ini nanti. Pion diambil langsung oleh raja, menteri ke A7 untuk memberikan serangan balik dan dibalas Nakamura pion A6. Menteri ke G1 berharap nanti dengan dukungan gajahnya bisa mempersulit posisi raja putih. Di sini menteri pukul pion C7 skak oleh Nakamura. Raja bergeser, selanjutnya kuda ke D2. Tidak terburu-buru untuk mendorong pionnya kawan, raja butuh perlindungan. Oleh karena itu, kuda mendekati rajanya agar bisa mengontrol petak-petak terang ini kawan. Agar di petak-petak ini tidak bisa memungkinkan bagi menteri hitam untuk melakukan skak. Menteri ke H2 skak, raja ke D1, menteri pukul pion F4, selanjutnya pion A7 oleh Nakamura, satu langkah lagi bisa promosi. Kira-kira apakah hitam mampu membendung laju pion ini promosi kawan? Bisa saja mungkin menteri akan ke peta A4 untuk skak untuk menghentikan laju pion juga dengan tempo skak. Di sini raja simpel akan bergeser ke peta E2 kawan dan kalian sulit untuk melakukan skak lagi di sini. Di sini sudah dikontrol semua oleh kuda-kuda putih dan di sini pun ada pion untuk menjaga dan mungkin hitam akan melanjutkan dengan menteri ke peta A6 ini. Persiapan untuk discover check juga untuk mengontrol peta ini juga dari kemungkinan menteri ke peta ini. Menteri ke peta B8, persiapan untuk promosi. Kalian di sini bisa melakukan open skak dan raja mungkin akan bergeser ke D1. Tapi posisinya kawan masih saja menteri hitam akan mempunyai kesempatan untuk skak-skak yang berulang dan kemungkinan permainan akan berakhir remis dengan skak-skak yang berulang. Jadi pada posisi seperti ini di langkah aslinya kawan, pada posisi ini Levon tidak menggeser menterinya ke peta A4 untuk skak dan mempertahankan peta A8-nya. Dia melangkah gajah ke peta G5, memberikan dukungan bagi menterinya untuk memberikan ancaman skakmat. Diantisipasi dengan menteri A5, mendukung kudanya, diblokade oleh pion, menteri ke A2 dan pion B3 menawarkan pionnya. Menteri ambil pion, maka skakmat. Menteri kembali ke A5, tetap menjaga kudanya. Di sini Levon melanjutkan menteri ke peta E3, membiarkan pion ini promosi oleh Nakamura. Kalaupun pada posisi ini kalian berpikir ingin melarikan diri kawan, raja bergerak ke peta C1 agar terhindar dari ancaman skakmat. Dan di langkah berikutnya baru promosi, kalian salah kawan. Kalau sekarang kalian menggeser raja ke peta C1 agar nanti bisa lari ke sini dan seterusnya, kalian salah. Menteri hitam akan bergeser ke D3, memberikan ancaman skakmat di langkah berikutnya. Kalian tidak bisa membackupnya di peta ini kawan, karena kuda kalian akan tewas skak dan di langkah berikutnya skakmat. Oleh karena itulah pada posisi ini tak ada pilihan yang bagus lainnya kawan selain mempromosikan pion oleh Nakamura. Di sini menteri hitam G1 skak. Kalian sudah tidak bisa ke sini karena ada pion raja ke E2.
menteri ke peta E3 kembali skak, raja kembali ke D1. Kalaupun kalian mencoba ke F1 kawan, sama saja jika dilanjutkan terus-menerus akan terjadi skak yang berulang. Nakamura menarik mundur rajanya ke D1, menteri G1 skak, raja ke E2, dan menteri ke E3 skak. Di sini permainan berakhir remis di langkah ke-54. Secara materi mungkin putih terlihat unggul kawan dengan adanya dua menteri, tapi karena posisi rajanya sangat jelek, sangat terbuka, mudah saja bagi menteri hitam untuk mendapatkan skak yang berulang yang memaksa permainan berakhir remis. Sudah tidak bisa lagi kawan, kalaupun kalian mencoba untuk menggeser raja ke peta ini, menteri akan tetap melakukan skak berikutnya kawan. Dengan pukul pion H3 skak juga bisa. Kalaupun raja kembali ke peta E2, kembali skak di sini. Raja ke F1, menteri ke F4 skak juga bisa. Kalaupun kalian mau melangkah ke kanan atau ke kiri sama saja kawan. Nanti akan ada skak-skak yang berulang dan permainan akan berakhir remis. Kalian coba saja, saya tidak perlu menunjukkan lagi kalau bergeser ke G1, ke G2, dan seterusnya kawan. Kalian coba sendiri, pastinya nanti akan ada skak yang berulang. Oke, itulah kawan game pertama mereka di babak final dan sementara hasilnya masih cukup seimbang. Nakamura harus bisa berjuang keras nanti di game kedua saat pegang hitam agar memastikan diri dia menjadi juara di event ini. Dan kira-kira menurut kalian siapa yang jadi juaranya nanti kawan? Bagi yang menebak Hikaru Nakamura bisa juara, bisa kalian klik like, atau jika kalian menebak Levon yang menang, kalian bisa komentar. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.